Halo, apa kabar? Saya Hersman Arif bersama dengan Bung Rocky Gerung dari Forum News Network. Bung Rocky, kontroversi soal pagar laut di Tangerang ini perkembangannya makin absurd. Kalau sebelumnya disebut sebagai misterius, tiba-tiba sekarang muncul pengakuan dari sekelompok nelayan bahwa mereka yang membangun katanya itu demi mencegah abrasi, tsunami, dan alasan lain yang menurut saya ini terlalu sophisticated buat untuk seorang nelayan ya. Bukan kita mau meremehkan para nelayan ya. Ya, simpang siung status dari pagar ajaib itu atau pagar misteri itu makin lama makin absurd. Karena tidak ada satu tindakan yang lebih terarah dilakukan oleh pemerintah. Jadi seolah pemerintah menunggu redahnya public opinion hari ini. Begitu public opinion mulai mendesakkan semacam kebutuhan untuk kejelasan, klarifikasi minimal, semakin yang berlangsung bukan public opinion tapi public relation. Itu yang menunjukkan bagaimana public opinion akhirnya dihalangi oleh public relation. Yang saya maksud public relation adalah isu atau keterangan dari pihak yang merasa tertuduh bahwa itu bukan mereka. Dalam hal ini adalah Pantai Indah Kapuk 2. Bahwa itu ditanam oleh rakyat. Oh, itu demi abrasi, menghalangi abrasi, itu demi memecah gelombang segala macam. Yang memerlukan keterangan ilmiah sebetulnya, bukan keterangan sepihak. Jadi sebetulnya harus cepat-cepat pemerintah melakukan riset ilmiah tuh supaya setiap hari ada 2 kali misalnya konferensi pers menerangkan bahwa hasil risetnya menunjukkan bahwa itu tidak mungkin demi abrasi itu, tidak mungkin untuk memecah gelombang itu. Jadi tidak ada keterangan akademis yang bisa membatalkan itu. Harusnya sudah ada keterangan akademis yang dicicil aja. Ini kan bencana juga. Jadi sebetulnya soal yang kita sebut memitigasi bencana itu, yaitu bencana keriuhan di sosial media itu, dimulai juga dengan keinginan untuk mulai menjelaskan secara ilmiah apa posisi dari pagar 30 km itu. Nah, setelah itu baru boleh ada semacam persaingan opini publik atau persaingan public relation bahwa ini adalah kehendak rakyat, bahwa ini ada swadaya dari rakyat. Padahal kata-kata itu kan semua kata-kata public relation yang kalau dihitung misalnya swadaya 30 km itu artinya berapa harganya, berarti berapa uang yang dikeluarkan oleh nelayan tuh, dihitung dengan skala ekonomi yang hilang ketika sebagian dari nelayan justru menganggap justru kami dirugikan secara ekonomi karena tidak bisa mengakses laut. Jadi masalah itu yang mesti cepat-cepat diterangkan oleh pemerintah, bahwa riset sementara menunjukkan bahwa itu bukan abrasi. Riset sementara menunjukkan bahwa protes rakyat justru lebih masuk akal ketimbang teori untuk pemecah gelombang itu. Jadi sekali lagi ini yang harus segera diucapkan oleh pihak pemerintah. Benar, ini seperti yang Anda sampaikan tadi, kasus ini coba ditangani dari sisi public relation ya. Padahal masalahnya kan bukan di situ. Kalau pilihannya itu ya tinggal adu kuat nih antara netizen dengan korporasi yang diduga adalah Pantai Indah Kapuk 2 atau Agung Sedayu Group di belakang pemagaran itu. Tapi buat para nelayan ini kan bukan itu persoalannya. Pemasangan pagar laut itu jelas merugikan mereka dan menghalang-halangi mereka, para nelayan itu, untuk mencari nafkahnya. Persepsi sudah terbentuk bahwa pagar itu dipasang oleh korporasi, dipasang oleh PIK, dan persepsi itu kan terkait dengan kegiatan yaitu penggusuran lahan penduduk kan. Jadi ini bukan sekedar soal legal mana, opini mana yang legal, opini mana yang tidak ilegal. Tetapi ini udah masuk di dalam satu tahap yang biasa kita sebut sebagai kekacauan atau disinformasi dari kedua belah pihak tuh. Dan supaya tidak ada disinformasi, maka pemerintah harus lakukan semacam tim independen untuk mengetahui bahwa apa sebetulnya di belakang pagar itu ada politik apa, ada kepentingan ekonomi apa. Dan itu yang mesti diucapkan segera tuh, sebelum persepsi makin lama makin menggila kan. Nah, Pak Prabowo udah meminta supaya soal itu dikelola, isu ini supaya tidak melebar kemana-mana. Karena itu perintah pertama adalah udah betul mungkin tindakan pemerintah segel, tapi setelah disegel kan mesti ada keterangan publik kenapa disegel, berarti ada upaya untuk mencari tahu siapa pelakunya tuh. Nah,
upaya mencari tahu itu yang mesti diucapkan setiap hari. Jangan sampai udah diketahui tetapi kemudian pemerintah menjadi lemah kembali itu atau menjadi tanggung dalilnya kan. Kan presiden melihat bahwa ada ketegangan opini publik, ada sesuatu yang menggelisahkan rakyat terutama nelayan tuh, maka diambil tindakan semacam affirmative action. Oke, demi menghilangkan rumors, demi menghilangkan ketidakjelasan informasi, maka diperintahkan untuk menghentikan dulu isu itu dengan mengambil langkah, yaitu oke, kami segel dan kami akan publikasikan hasil penelitian. Nah, hasil itu yang ditunggu sebetulnya, dan tidak mungkin ditagi, oh nanti 20 hari kemudian, 30 hari kemudian, itu persepsinya udah kemana-mana itu. Jadi justru kedaruratan isu ini yang menyebabkan Presiden Prabowo itu mengintervensi melalui kebijakan yang dia perlihatkan segera, dan tindakan itu langsung dikerjakan oleh instansi terkait. Nah, hasil kerjaan awal ini itu yang mesti dirawat supaya persepsi dan opini publik tidak berbalik menganggap bahwa kalau begitu pemerintah sebetulnya ini cuma buying time gitu, nanti juga dilupakan, akan ada isu baru dibuat sehingga isu pagar ini hilang dari percakapan publik. Itu kacaunya. Dan kita sekarang makin melihat bagaimana pemerintah tidak punya public relation yang baik, itu yang memungkinkan orang percaya bahwa akan ada penyelesaian yang adil. Jadi penyelesaian adil itu dimulai dengan menerangkan pada publik bahwa ada masalah dan kami tahu, kami akan laporkan perkembangan masalah itu, termasuk penanganan sifat-sifat legal maupun sifat-sifat pidananya. Jadi sekali lagi itu yang diperlukan, segera terangkan pada publik setelah penyegelan itu langkah berikutnya apa. Bukan mengatakan, oh nanti kita tunggu langkahnya siapa yang ngaku itu dan kita periksa mungkin 20 hari. Ya enggak, bukan begitu. Ini adalah kedaruratan opini publik, kedaruratan informasi, dan itu yang harusnya mulai diucapkan sejak sore ini, besok pagi, ya sehari 2 kali aja konferensi pers supaya lega kita tahu ini apa sebetulnya, permainan apa di belakang isu pagar 30 km ini. Ini kalau penanganannya semacam seperti ini ya, Bung Rocky, dan kemudian berlarut-larut pada perintah Pak Prabowo, jelas sudah tegas, itu beresin itulah gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar disegel tapi dibongkar itu. Ini makin lama basis legitimasi pemerintah itu makin berat ya, karena semua instansi termasuk sekarang ini yang paling banyak disorot adalah kepolisian itu makin buruk saja. Dan kemudian Pak instruksi dari Pak Prabowo ini kalau kok ada kesan mau coba dimain-mainkan lah di bawah gitu. Pemerintah sedang disorot habis-habisan oleh rakyatnya justru karena buruknya pengelolaan public opinion soal bambu ini, soal pagar bambu 30 km ini jelas akan dijadikan alasan juga bahwa tidak ada kecepatan untuk menengahi atau memberi semacam harapan pada publik untuk melihat penyelesaian. Jadi publik diombang-ambingkan. Juga instansi kepolisian yang sekarang makin lama makin banyak video yang memperlihatkan bagaimana arogansi pihak kepolisian tuh. Maka sebetulnya persoalan pertama adalah tahan napas untuk menerangkan pada publik bahwa memang ada problem tuh. Jadi bukan defensif justru tuh. Jadi semua hal yang menyangkut opini publik itu datang dari keinginan untuk menertibkan cawe-cawe dari aparat-aparat negara ini, mau di pemerintahan, mau di kepolisian segala macam. Jadi buruknya public relation dari negara itu terlihat dari segmentasi buruknya public relation di lembaga-lembaga tertentu, terutama kepolisian, terutama pemerintah yang sedang mengelola isu pagar bambu ini kan. Jadi kelihatannya kalau kita baca dari awal, pemerintah atau kabinet kehilangan kemampuan untuk mengolah public relation tuh. Soal skandal yang tetap masih ada di dalam kepala publik, Harun Masiku, Hasto, Ibu Koni itu kan, sampai sekarang nggak ada keterangan pemerintah tentang keadaan itu. Maka berkembang terus semacam sensasi bahwa di belakang kasus Hasto atau Harun Masiku itu ada upaya untuk tukar tambah politik, ada upaya untuk
memanaskan situasi supaya terjadi krisis di PDIP, dan dengan mudah krisis itu dialihkan dalam bentuk pelengseran Ibu Mega. Kan itu buruk betul kan. Jadi sebetulnya secara umum public relation tidak tumbuh, public relation itu tumbuh dengan cara liar, sementara public opinion tidak bisa dihasilkan karena tidak ada percakapan konseptual untuk membaca semua gejala ekonomi politik hari-hari ini. Jadi kita ingin lihat dalam 1 minggu ini ada laporan yang lebih sistematis, lebih akademis dari kasus pagar bambu itu. Dan kalau itu bisa diucapkan, mungkin ini satu tanda pertama bahwa kejujuran pemerintah itu akan melampaui public relation dari para buzzer itu. Entah buzzer segala macam buzzer tuh sedang beroperasi justru untuk mengaburkan problem yang ada di balik pagar bambu itu. Demikian juga soal kepolisian yang terus-menerus dilaporkan dari handphone netizen tentang arogansi, dan sifat untuk menangkal arogansi itu bukan dengan menghadapi secara defensif, justru mengolah public opinion baru supaya orang masih percaya bahwa akan diselesaikan oleh pihak kepolisian semua hal yang ditatap oleh kamera netizen. Apapun yang diucapkan oleh netizen itu penanda bahwa ada yang tidak beres di dalam manajemen makro dari kepolisian. Demikian juga soal bambu tadi itu. Jadi sekali lagi ini soal memanage isu dengan cara yang jujur dan dengan cara yang terbuka. Ini akan jadi pertaruhan bagi Pak Prabowo kalau ternyata kemudian instruksinya itu tidak dijalankan, dan kemudian aparat di bawah mencari-cari cara untuk ngeles gitu ya, untuk tidak menjalankan instruksi presiden sambil menunggu sorotan mata netizen itu beralih ke kasus-kasus lain yang dipastikan bakal banyak bermunculan. Kita bisa duga bahwa Pak Prabowo sedang mengumpulkan energi untuk hadir secara sebetulnya hadir secara bermutu supaya semua isu yang menyangkut hak rakyat yang diabaikan oleh negara, soal Pantai Indah Kapuk, soal Depok kemarin itu, soal petugas kecil di Depok yang dipecat karena membocorkan korupsi di Damkar, soal laporan dari berbagai daerah tentang perilaku polisi, mau disebut oknum atau mau disebut apapun, tetap itu adalah relasi yang adalah public relation yang buruk bagi pemerintah. Jadi mengacu pada soal-soal semacam itu harus dimungkinkan ada semacam ya kalau kita sebut minta kesadaran etik itu ya terlalu jauh. Jadi kelihatannya akan ada semacam task force yang harusnya dibuat oleh kabinet untuk mengolah isu-isu ini. Dan sekali satu isu itu dikenali dengan baik, maka penyelesaian isu itu akan menimbulkan harapan pada rakyat bahwa isu-isu yang besar pun bisa diselesaikan. Jadi kita mesti baca desakan dari Presiden Prabowo untuk menertibkan isu-isu kecil yang justru kecil isunya tapi berakibat besar pada kehidupan rakyat kecil, itu yang harus diutamakan. Jadi kementerian, kabinet atau lembaga segala macam itu harus pahami itu, bahwa yang dimaksudkan bukan sekedar menyelesaikan isu itu, tapi mencari satu pola supaya negara ini atau pemerintah tidak terus-menerus menjadi olok-olok internasional atau menjadi sasaran satir dari netizen yang makin lama nggak percaya pada kapasitas dari institusi-institusi pemerintahan. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka yang muncul kemudian adalah apa yang disebut sebagai apatisme, apa yang disebut sebagai pesimisme, dan semua itu akan tumbuh bersamaan dengan krisis ekonomi, dengan krisis persahabatan warga negara. Jadi kalau itu tumbuh dalam satu paket sejarah, maka itu yang kita sebut potensi untuk terjadinya social unrest, apa bahasa Indonesia social unrest ya ketidakpuasan sosial yang mungkin juga menjadi kerusuhan sosial. Jadi potensi itu ada di depan mata kita. Dan kita harus paham bahwa rakyat Indonesia kadang-kala dianggap sabar, bisa nerimo. Oh iya, di dalam kultur politik Melayu itu nerimo itu bisa berubah menjadi ngamuk dalam satu momentum itu. Jadi sekali lagi kita ingin supaya ada kejelasan, dan karena itu diperlukan secara jujur, secara konsisten laporan perkembangan kasus-kasus yang selama ini diviralkan oleh netizen. Jadi pedulilah pada netizen yang memang peduli pada terjadinya ketidakadilan di Republik ini. Salam akal sehat.
Ya, salam akal sehat.